Halo teman-teman semua, selamat datang di seri pembelajaran membangun startup dari zero to profit. Di kelas kali ini, kita akan belajar membangun aplikasi klinik kecantikan dari ide hingga revenue dengan teknik vibe coding. Nah, kelas ini cocok banget buat teman-teman yang memiliki background semisal non-IT atau non-tech yang ingin membangun digital startup, calon techpreneur yang selama ini terkendala karena belum punya skill coding, kemudian mahasiswa atau fresh graduate yang ingin menambah skill praktis untuk dunia kerja digital, pemilik bisnis tradisional atau UMKM yang ingin go digital dan punya aplikasi sendiri, kemudian teman-teman product manager yang ingin membuat MVP awal, atau siapapun yang punya ide bisnis tapi bingung bagaimana cara mewujudkannya menjadi produk yang nyata. Dengan metode vibe coding yang akan kita lakukan, kita akan membangun aplikasi tanpa harus pusing dengan barisan kode yang rumit. Metode ini dirancang agar lebih cepat, praktis, dan mudah dipahami bahkan oleh pemula. Nah, di akhir kelas, teman-teman akan memahami cara memvalidasi ide bisnis, bisa membuat prototipe aplikasi klinik kecantikan yang siap diuji coba, kemudian tahu langkah-langkah awal menuju monetisasi dan revenue. Nah, skill yang teman-teman dapatkan ini bersifat lifetime, bisa digunakan selamanya dan dapat diimplementasikan di berbagai bidang industri lain. Oke, pada bagian pertama ini, sebelum kita melakukan yang namanya vibe coding, pertama kita harus paham terkait produk yang ingin kita buat atau kembangkan. Atau bisa juga kita gunakan istilah menentukan tujuan. Nah, sekarang anggap kita sudah punya tujuan ingin membangun startup software as a service aplikasi klinik kecantikan. Pertanyaannya, validkah ide ini untuk dieksekusi? Maka di sini kita butuh yang namanya validasi ide bisnis. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melakukan validasi ide bisnis? Oke, secara umum, untuk melakukan validasi ide bisnis, kita akan melakukan yang namanya riset pasar. Riset pasar ini seperti produk apa yang akan kita jual, kemudian berapa harga yang ditawarkan, bagaimana cara promosinya, kemudian di mana tempat atau lokasi produk itu akan dijual, dan siapa orang atau target customer-nya. Oke, di sini saya sudah memberikan contoh template daftar pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan validasi ide bisnis di fase awal. Tujuan dari pertanyaan ini adalah agar teman-teman memahami terkait bisnis dan perencanaan yang perlu dilakukan nantinya. Di sini saya menggunakan studi kasus aplikasi klinik kecantikan dengan contoh dari pertanyaan seperti mengapa bisnis klinik kecantikan menguntungkan. Itu yang pertama. Kedua, masalah yang dihadapi pemilik klinik sehari-hari. Kemudian solusi apa yang mereka butuhkan dari aplikasi kita. Kemudian cara menentukan harga jual aplikasi, siapa saja target customer-nya, dan bagaimana cara kita mendapatkan uang dari aplikasi yang kita tawarkan. Nah, kita akan bahas satu persatu masing-masing pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa bisnis klinik kecantikan itu menguntungkan? Semisal teman-teman akan mendapatkan data seperti berikut. Semisal, jumlah wanita Indonesia lebih banyak dari pria. 9 dari 10 wanita di Indonesia ingin terlihat cantik dengan melakukan perawatan. 7 dari 10 wanita di Indonesia pergi ke klinik kecantikan untuk terlihat cantik. Nah, dari data-data ini menunjukkan bahwa bisnis klinik kecantikan di Indonesia benar-benar menguntungkan. Hal ini juga menjadi opportunity bagi teman-teman yang ingin menawarkan aplikasi klinik kecantikan yang tentunya memberikan value kepada pemilik bisnis klinik kecantikan. Lalu, apa value yang bisa ditawarkan kepada pemilik bisnis klinik kecantikan? Jawabannya bisa kita dapatkan dengan memahami masalah yang dihadapi oleh pemilik klinik. Ini merupakan pertanyaan yang kedua. Masalah yang dihadapi pemilik klinik sehari-hari atau pain point-nya apa saja. Nah, mungkin teman-teman bisa mendapatkan data seperti berikut. Sulit mengatur jadwal dokter atau terapis dan pasien. Kemudian data pasien tercecer, seperti data rekam medisnya atau histori perawatannya. Kemudian proses pembayaran dan laporan keuangan tidak transparan atau belum terintegrasi dengan mungkin QRIS atau pembayaran online. Kemudian marketing tidak terukur seperti promosinya, membership, atau loyalitas pelanggan. Hingga yang paling utama adalah operasional tidak efisien dan rawan human error. Nah, dari permasalahan ini, nanti akan kita tawarkan solusi apa yang mereka butuhkan dari aplikasi kita. Ini merupakan pertanyaan yang ketiga. Nah, semisal solusi yang kita tawarkan adalah manajemen pasien dan rekam medis. Kemudian jadwal reservasi online. Kemudian billing dan pembayaran. Kemudian kita menawarkan stok produk dan inventory, CRM dan marketing, hingga dashboard dan laporan. Ini seperti meliputi statistik pendapatan, pasien terbanyak, kemudian treatment favorit, hingga performa karyawan. Nah,
Kemudian pertanyaan selanjutnya, cara menentukan harga jual aplikasi. Berapa yang bisa kita charge untuk aplikasi kita? Nah, teman-teman bisa fokus pada target customer-nya. Misal, target customer kita adalah business owner klinik kecantikan. Maka kita bisa cek pada kota atau profil kliniknya. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan skema seperti ini dalam menentukan harga jual aplikasi. Semisal, 30% untuk biaya infrastruktur dan maintenance. Kemudian 20% untuk biaya marketing, 50% diambil untuk keuntungan. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa saja target customer-nya? Apakah pemilik klinik atau staf klinik? Kenapa kita perlu menentukan ini? Ini kaitannya untuk target iklan ketika kita melakukan yang namanya marketing. Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita dapat uang? Apakah based on subscription atau one-time payment? Nah, subscription atau berlangganan, ini apakah per bulan atau per tahun? Dan one-time payment, semisal jika calon customer kita menginginkan custom aplikasi atau mereka ingin menaruh aplikasi di server mereka sendiri. Nah, daftar pertanyaan tersebut merupakan salah satu cara melakukan validasi ide bisnis dan proses ini merupakan salah satu dari tahapan pengembangan startup. Secara umum, tahapan mengembangkan startup terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, ideation, tahap untuk validasi ide bisnis. Yang kedua, MVP, tahap pembuatan prototype atau minimum viable product. Di tahap ini, kita akan mengerjakannya dengan vibe coding. Nah, yang ketiga adalah deployment, tahap peluncuran produk atau di mana tempat lokasi produk dapat diakses oleh calon customer kita. Kemudian yang keempat, marketing, tahap pengenalan value produk kepada pelanggan dan mendapatkan feedback dari pelanggan. Yang kelima, product market fit, tahap di mana produk dan ide bisnis kita telah tervalidasi. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa ide bisnis kita telah tervalidasi? Bisa kita lihat pada metrik yang kita buat di tahap ideation. Semisal, berdasarkan jumlah pelanggan yang berlangganan atau jumlah pelanggan yang mendaftar premium. Nah, ini bisa teman-teman tentukan di tahap ideation. Nah, tahap keenam adalah establishing, membangun operasi bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Oke, di materi ini kita akan fokus mengerjakan ideation atau validasi ide bisnis. Secara umum, pada tahap ideation kita akan melakukan beberapa hal, seperti brainstorming ide dan analisis pasar, kemudian memetakan ide bisnis, identifikasi masalah dan hipotesis solusi, kemudian melakukan riset target pasar awal, kemudian analisis definisi dan risiko, kemudian analisis landscape persaingan, hingga mendefinisikan value proposition. Ya, jika teman-teman perhatikan, ada banyak sekali yang harus kita kerjakan di fase ini. Tapi teman-teman bisa tenang karena kita bisa mendapatkan data awal atau insight awal ini menggunakan chatbot AI, seperti ChatGPT, Claude, atau platform chatbot AI yang lain. Sekali lagi, ketika teman membangun bisnis atau startup, kata kuncinya adalah segera melakukan tes pasar, segera dapatkan feedback dari pasar, dan sesuaikan value proposition yang ditawarkan ke pasar. Less planning and do more. Nah, saran dari saya pada tahap ideation ini, konsep yang benar-benar perlu teman-teman pahami sambil berjalan adalah Lean Canvas, atau alat bantu untuk memetakan ide bisnis. Alasan kenapa Lean Canvas penting di tahap ideation, yang pertama, membantu memetakan ide dengan cepat. Ya, daripada menulis bisnis plan yang panjang, Lean Canvas menyederhanakan ide dalam satu halaman. Kemudian semua aspek penting seperti masalah, solusi, pelanggan, kemudian revenue, biaya, dan lain-lain terlihat secara ringkas menggunakan Lean Canvas ini. Kemudian yang kedua, mengungkap asumsi yang perlu diuji. Ide bisnis sering penuh yang namanya asumsi. Namun dengan Lean Canvas, kita bisa melihat dengan jelas asumsi mana yang paling berisiko dan harus divalidasi lebih dulu. Yang ketiga, fokus pada problem dan customer. Nah, di sini banyak founder jatuh cinta pada solusi produk yang mereka buat. Padahal yang penting adalah apakah ada masalah yang nyata di pasar. Nah, dengan Lean Canvas menempatkan problem dan customer segment di bagian utama agar kita fokus ke kebutuhan pasar. Yang keempat, mudah dipahami dan dibagikan. Satu lembar kanvas bisa jadi alat komunikasi visual untuk tim, mentor, atau investor. Semua orang bisa cepat mengerti arah ide bisnis tanpa perlu baca dokumen yang panjang. Nah, yang kelima adalah mendorong iterasi cepat. Karena simple, Lean Canvas mudah direvisi. Kalau ada validasi yang gagal, kita bisa langsung ubah bagian kanvas tanpa buang banyak waktu. Kesimpulannya,
Pada tahap ideation ini, kita masih menggambar peta awal dari ide bisnis yang akan kita buat. Lean Canvas berfungsi sebagai peta sederhana yang menunjukkan siapa target pelanggan, masalah apa yang ingin diselesaikan, serta bagaimana solusi dan model bisnisnya. Dengan Lean Canvas, ide bisnis yang kita buat akan lebih terarah, lebih mudah diuji, dan lebih cepat berkembang menuju product market fit. Oke, lalu bagaimana sih cara kita melakukan validasi ide bisnis dengan bantuan AI? Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan platform chatbot AI seperti ChatGPT dan Claude. Teman-teman bisa mengirimkan daftar pertanyaan ke chatbot AI satu persatu untuk mendapatkan hasilnya. Nah, atau teman-teman juga bisa menggunakan platform AI validasi bisnis dengan algoritma business intelligence yang dikembangkan oleh IdeaForge. Nah, pada kelas ini kita akan mencoba menggunakan platform IdeaForge ini untuk melakukan validasi ide bisnis yang kita miliki. Nah, kenapa menggunakan IdeaForge? Simpelnya adalah cara kerjanya yang sangat mudah. Jadi, di IdeaForge ini kita tinggal menceritakan ide bisnis yang kita punya, kemudian AI dari IdeaForge akan menganalisis dan memvalidasi hingga memberikan hasil analisisnya. Nah, yang menariknya adalah hasil analisis yang diberikan dari platform ini memberikan semua jawaban dari pertanyaan yang kita butuhkan dalam melakukan yang namanya riset pasar. Nah, dengan IdeaForge, teman-teman akan mendapatkan insight seperti ringkasan eksekutif, dari skor potensi pasar hingga potensi revenue, kemudian validasi bisnisnya, dari analisis potensi pasar hingga risiko dan tantangan, kemudian pemetaan ide bisnis secara lengkap dengan Lean Canvas, contoh prototype atau daftar rekomendasi fitur pada MVP, kemudian roadmap implementasi dan langkah-langkah memulainya, kemudian ada strategi go to market dari market positioning hingga budget allocation, kemudian ada strategi user acquisition hingga financial projection dan business model. Nah, semua analisis tersebut bisa kita dapatkan dalam hitungan menit, sehingga kita bisa segera memulai membuat prototipe bisnis kita dan bisa segera melakukan yang namanya tes pasar.